ijazahnya Pak. Apanya? Tadi memperlihatkan ijazahnya ya Pak. Tadi memperlihatkan ijazah. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Iya, jadi tadi Pak Jokowi sudah memperlihatkan secara clear ijazah SD, SMP, SMA, hingga ijazah kuliahnya UGM. Semua sudah diperlihatkan kepada para penyelidik. Saat membuat laporan, hingga saat ini ada beberapa barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik. Kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, kemudian ada printout legalisir, dan juga ada fotokopi cover dari skripsi dan lembar pengesahan. Ada pertanyaan? Iya. Berarti pihak kepolisian sudah mengantongi ijazah milik pelapor JW dan lembar pengesahan skripsi itu. Fotokopi. Tadi saya jelaskan fotokopi. Fotokopi ya. Oke. Dah buset. Ini yang goblok siapa sih ya? Yang goblok siapa sih? Orang diminta ijazah aslinya. Ijazah aslinya tunjukin, keluarin, perlihatkan nih, perlihatkan. Ini mah ya dibawa ke kantor polisi, masih fotokopiannya juga. Fotokopiannya juga, buset dah. Ampun, itu gua mah sama kuasa hukumnya Jokowi heran gua. Woi, tolong kasih tahu sama junjungan lu bahwa ijazah aslinya, ijazah asli, bukan fotokopiannya, bukan fotokopiannya. Buat apaan fotokopiannya? Buat bungkusnya si uduk. Biji gandul. Berkas ijazah asli baik yang universitas sama yang SMA, SMP, SD kita berikan. Sampai sekarang masih di sana ijazahnya. Pak ya Pak, ini bener pinter atau ngerepek iki? Loh, orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Gitu loh. Masalah kita sekarang, fisiknya ini nggak ada yang tahu siapa yang megang itu loh kira-kira. Kalau pengacara Pak Jokowi menyatakan sudah diserahkan kepada Bareskrim, tapi baru saja kita membaca juga pernyataan dari Bareskrim juga melalui badan informasi mereka yang menyebut yang mereka terima itu adalah fotokopian ijazah. Nah ini jadi tambah bingung lagi kita ini. Berarti yang diserahkan kemarin itu benar nggak fisik ijazah yang dimaksud, atau hanya sekedar fotokopian. Kalau kita baca pernyataan yang terakhir ini loh ya, yang menyebut yang mereka terima itu adalah polisi hanya menerima foto ijazah yang dilegalisir gitu. Pokoknya kalau reuni nggak berani datang, nggak berani datang ya, bukan nggak bisa datang ya. Kalau nggak bisa datang tuh ada halangan, ada apa. Tapi nggak berani datang, itu moral kompasnya. Ya. Jadi yang reuni memang yang asli-asli aja mas. Pucuk dicinta ulam tiba. Inilah yang ditunggu rakyat Indonesia. Ada penjelasan dari dia, jawaban dari dia. Misalnya soal ijazah dia. Jadi jangan dia bersenjata. Saya diam, dikatakan saya diejek saya diam, dihina saya diam. Dihina, Saya diam. dicaci maki, Saya juga diam. direndahkan, Saya juga diam. dibilang politik dinasti, Saya juga diam. disuruh tunjukin ijazah asli. Saya akan lawan. Kenapa saya bilang pucuk dicinta ulam tiba? Inilah yang dinantikan rakyat Indonesia. Selama ini saya diam mengenai ijazahku. Macam-macam fitnah terhadap selama ini. Sekarang saya jelasin. Ternyata ijazahku itu begini. Semua orang nunggu itu. Dan itu mudah banget bang ya? Mudah banget. Cuman nyampein bahwa ini jasa asli Iya. gitu ya? Bohong itu paling cepat beranak pinak. Bohong. Dari bohong ke bohong itu beranak pinak gitu. Iya. Ditopang oleh kebohongan lagi, ditutup oleh kebohongan lagi. Terkecuali dianggap rakyat Indonesia ini dungu, goblok gitu loh. Diapain aja kambing conge. Enggak lah. Apa sulitnya? Kalau dia benar apa? Tetapi kalau banyak yang mau disembunyikan, banyak mau dibohongin, nggak akan keluar. Selama ini nggak dia tanggapin dong. Maka aku bilang pucuk dicinta ulam tiba. Inilah yang ditunggu. Rakyat Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah membicarakan masalah ijazahku sebenarnya begini.
boleh panggil Pratikno, dia rektor UGM, boleh panggil si ini, dulu pemilu, panitia pemilu di waktu aku jadi wali kota, ijazahku udah diperiksa. Waktu aku jadi gubernur, ijazahku udah diperiksa. Dan ternyata ijazahku clear, tidak ini. Selesai. Ini kan sampai ditangkap, dipenjarain, masuk tahanan, berpolemik soal ijazah dia. Coba tega nggak dia biarkan begitu? Sampai ada warga negara Indonesia masuk penjara. Hanya masalah ijazah dia. Iya. Saya pikir nggak adil itu. Ketidakterbukaan, ketidakjujuran, ketidakapakan ini jangan korban masyarakat dong. Jangan rakyat jadi korban dong. Dengan penuh teka-teki dan tafsir sendiri, jangan dong. Kejujuran, keterbukaan. Soekarno itu terbuka, pidato terbuka, kejujuran gitu loh. Ya, Jenderal Yusuf terbuka, Nasution terbuka, TB Simatupang terbuka, semua orang terbuka. Nggak dibiarkan masyarakat atau orang kita itu berteka-teki. Tidak kemudian, selama ini aku udah diam ya, selama ini aku udah diam ya, ada batasnya loh, ada ininya. Itu menunjukkan kualitas yang ini ya, maaf aja. Nggak punya keberanian berdialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi kita saksikan ya, kembali lagi membahas soal ijazah Pak Jokowi ya, yang terus bergulir, terus berlanjut, dan terus memunculkan keanehan ataupun kejanggalan-kejanggalan ya. Dan kemarin ada sebuah video di mana saat sedang konversi pers dari Polda ini sempat mengatakan bahwa yang dikirimkan ataupun yang diberikan Pak Jokowi ini ternyata adalah fotokopian ijazahnya. Padahal di saat sesudah melaporkan ke Polda Metro Jaya, Pak Jokowi ini saat diwawancara mengatakan bahwa ya yang saya serahkan ini ya ijazah aslinya, nanti akan saya serahkan ke Polda. Begitupun juga dengan kuasa hukumnya ya, mengatakan ya sudah kita berikan kepada Polda Metro Jaya mengenai ijazah Pak Jokowi, dari ijazah SD, SMP, SMA hingga ijazah pada saat kuliah ya. Dan ini kan memberikan sebuah pertanyaan menjadi sebuah pertanyaan kan. Yang benar ini yang mana? Ini ijazahnya atau fotokopiannya gitu. Kalau yang disebutkan oleh Pak Jokowi dan kuasa hukumnya ini ya jelas-jelas bahwa yang diberikan kepada Polda Metro Jaya ini adalah ijazah aslinya, tetapi Polda Metro Jaya sendiri mengatakan bahwa itu yang diberikan Pak Jokowi adalah fotokopiannya. Bahkan sempat ditanyakan oleh wartawan sampai Pak polisinya itu mengulang-ulang pembicaraannya yang ijazah, fotokopian ijazah. Ini kan sangat menegaskan bahwa yang diberikan oleh Pak Jokowi ini ternyata adalah fotokopian ijazah ya. Dan hal tersebut ya direspon oleh para netizen dan juga oleh Bang Ray Rengkuti dan juga oleh Pandana Baban ya, dimana ya sudah terlalu berlarut-larut lah, seperti yang sering saya sampaikan ya. Masalah ini nih sepertinya kok nggak habis-habis, nggak selesai, puter sana puter sini, ada aja entah itu kejanggalannya, entah itu statementnya yang bolak-balik. Dan netizen pun mengatakan ya masa kayak orang nggak pernah sekolah, ini yang sebenarnya yang on ini yang mana gitu loh. Disuruh nunjukin ijazah yang aslinya, malah yang diberikan malah fotokopiannya. Tetapi saat diwawancara mengatakan bahwa sudah diberikan ijazah aslinya. Ini kan sangat berbolak-balik lah statementnya. Padahal kan apa susahnya sih tinggal menunjukkan ijazahnya saja, tidak perlu harus ke Polda lah, harus menempuh jalur hukum lah, orang tinggal menunjukkan saja loh. Ini silahkan diteliti, diperiksa menurut ahli digital ataupun sebagai macamnya lah. Gak perlu berlarut-larut seperti ini. Saya kan sudah bolak-balik menyampaikan ya, menurut saya terlalu bertele-tele, terlalu berbelit-belit hal seperti ini
sampaikan dengan gamblang saja kan sudah sih, tidak perlu berdrama-drama lah. Begitupun statement yang disampaikan oleh Ketua Umum PDIP ya, yaitu Ibu Megawati, yang sempat menyinggung ya dengan secara tidak langsung lah, yang mengatakan ini ada gembar-gembor soal ijazah. Ya kalau memang punya yang asli tinggal ditunjukin aja ijazahnya. Kalau memang punya ijazah ya tinggal kasihin aja kan sudah selesai. Memang seperti itu, simpelnya itu sangat simpel sekali untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi kan ya lagi-lagi seperti yang kita tahu lah, Pak Jokowi ini kan sangat senang sekali nampaknya digoreng-goreng kan, dipertanyakan, membuat teka-teki, membuat drama-drama. Ya memang sudah seperti inilah langkah-langkah dan model politiknya Pak Jokowi. Semua kasus-kasus soal kasus ijazah ini kan sebenarnya kan sangat berbau-bau politik lah. Ya ada yang berasumsi liar bahwa ini semua ya dilakukan Pak Jokowi agar terus dibicarakan, terus diberitakan, supaya namanya terus menjadi headline lah, agar nanti bisa menjajaki perpolitikan di 2029 ya. Dan apalagi kan ada desas-desus bahwa Pak Jokowi ini menjadi salah satu calon dari Ketua Umum Partai PSI ya. Wah ini kan sebuah ya langkah yang sangat baik lah. Seperti para mantan-mantan presiden sebelumnya kan juga semuanya memiliki partai kan, memiliki kendaraan politiknya, seperti Pak SBY di Demokrat, Ibu Megawati di PDI. Ya harusnya ya Pak Jokowi ya mempunyai kendaraan politik ya. Walaupun ya sebenarnya sih sekelas PSI ini ya kurang pas lah, seorang politisi seperti Pak Jokowi harusnya ya kendaraannya ya partai yang besar gitu kan. Tetapi ya nggak apa-apa, ini negara demokrasi, itu kan haknya Pak Jokowi. Dan kasus ijazah ini ya sebaiknya ya kalau memang mau jadi ketum PSI ya sebenarnya ya, kasus ijazah ini ya mbok diselesaikan dulu lah, dikelirkan dulu, kasih aja set, ini ijazah asli saya, selesai, tidak perlu berdrama-drama lagi gitu loh. Dan bagaimana menurut pendapat kalian soal kasus ini yang terus bergulir, terus berbelit-belit, entah tidak tahu kemana nanti ujungnya? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.